sini kami akan membuat tugas tentang otomasi industri yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Alfandi Haryanto, NPM 2310172 dan saya Heru Aswandi Verma, NPM 2310173. Dan saya yang terakhir adalah nama saya Yogi Ibnu Hakim, NPM saya 2310175. Oke, baik. Mungkin sekian dari perkenalan kami bertiga. Mungkin lanjut ke video aja ya. Check it out. Komponen pasar ya, kita lihat di sana ada penjual, ada pembeli, ada produk. Misalkan sayuran ya, penjualnya ya itu bukan sayur, pembelinya kita, produknya ya sayuran. Alat untuk transaksi uang. Nah nanti kalau kita online, nanti bisa semuanya itu ya tidak fisik ya. Penjualnya kadang kita tidak tahu karena di sana cuma tertulis tulisan misalkan Abistor gitu misalkan. Kalau kita sebagai penjual kadang kita juga tidak tahu pembeli karena kadang-kadang di sana akunnya beda. Mungkin foto profilnya juga beda. Produknya kita juga tahunya lewat foto. Beda kalau di pasar tradisional kita bisa pegang langsung, bisa tahu baunya, bentuknya, teksturnya, warnanya dan sebagainya. Tapi kalau produk online kita tahunya ya lewat foto. Uang ya di pasar tradisional langsung kita memberikan uang secara langsung. Tapi kalau kita di toko online tidak selalu dalam bentuk uang, kadang dalam bentuk ya, uang digital, dan pemberiannya juga kadang lewat transfer atau lewat, kalau Shopee mungkin punya dompet Shopee dan sebagainya. Transportasi ketika kita pengiriman kalau pasar tradisional ya pakai pakai motor, pakai mobil. Ini kalau di pasar online nanti ada jasa sendiri. Transaksi di pasar tradisional ya langsung komunikasi dengan benar. Tapi kalau di online beda, kita pilih sendiri. Jadi artificial intelligence-nya itu lebih kita pilih sendiri, dimensinya ini, warnanya ini, kemudian kita pilih yang wilayahnya gimana, biar ongkos kirimnya kecil kita pilih yang paling dekat dengan rumah kita kan. Kemudian ruang, supermarket tidak sama ya. Ini contohnya misalkan, contoh mungkin yang sering temui sekarang ini kita belajar, karena hampir semuanya itu sekarang itu sudah basisnya itu online kan, all shop sekarang. Semua apapun yang kita ya termasuk saya juga. Ya, karena memang kita tidak perlu kemana-mana. Kita mau beli apa-apa di sana aja. Pakaian, sepatu, mau elektronik, bahkan ini. Ya beli mobil itu tidak kecil. Transaksinya ya secara online, lihat barangnya udah pesen ini, kirim transfer barang dikirim kita. Kamu itu enaknya gitu. Sehingga hampir semuanya itu sekarang sudah punya digital. Bahkan makanan dan lain sebagainya itu sekarang pesenannya ya juga pakai apa namanya itu dan sebagainya itu sudah semuanya digital. Dan ini memang mempercepat ya tadi. Proses transaksi dan lain sebagainya. Apa yang terjadi dalam proses e-commerce itu? Nah, itu ya, ketika kita sebagai seorang penjual, ya maka kita akan melihat di situs itu, di website itu, di portal apa saja yang ditawarkan. Setelah itu kita memilih produknya. Nah, kalau sudah terpilih produknya, maka kemudian kita memberikan bayaran. Terserah metode yang diberikan oleh di sana pakainya apa, apakah bank transfer atau yang lain. Nanti akan
dilihat oleh si penjual di gudang mereka, di warehouse mereka, kemudian dikirimlah, shipping ya, dikirim pada kita selaku yang membeli. Nah, konsepnya sederhana. Nah, ini sudah, kalau kita sudah sering belanja itu tahu ini prosesnya juga seperti itu. Kita beli, lihat di situs, milih produk, bayar, ya, pembayaran diterima, terus oleh mereka kemudian dilihat di gudangnya, kemudian dikirimlah kepada kita. Nah, sehingga yang namanya e-commerce itu, kalau didefinisikan sebenarnya e-commerce itu electronic commerce, elektronik komersial, transaksi jual beli yang dilaksanakan secara elektronik, atau kalau dalam bahasanya di sini bisa merupakan kegiatan perniagaan, ya. Dagang, jual beli lah intinya, yang melibatkan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Ini jual beli online, jual beli elektronik, karena dasarnya dulu memang EDI namanya. EDI itu Electronic Data Interchange. Jadi ya kalau kita pengen tahu bagaimana kemunculan e-commerce ini, ya kita belajar dari sejarah kemunculan dari komputer gitu ya. Komputer zaman dulu itu kan sebenarnya pengembangan dari namanya itu ARPA, Agen Research Defense Amerika. Jadi zaman dulu itu Amerika menciptakan teknologi yang bisa digunakan untuk menghitung ketepatan dalam peperangan, entah peluncuran rudal, entah logistik dan lain sebagainya. Kemudian mesin itu terkoneksi dengan berbagai macam agen, dikembangkan kemudian di akademisi, basis jaringan, kemudian dikembangkan lagi ketemu yang namanya integrated circuit gitu ya. Itu awal kemunculan komputer dan basis jaringan. Ya, jika awalnya dulu seperti itu. Komputer zaman dulu tidak seperti sekarang. Komputer zaman dulu itu sebesar rumah, sehingga kita bisa masuk dalam komputer beneran dalam waktu itu digunakan untuk dalam rangka kepentingan militer. Tapi kalau sekarang setelah mulai tahun sekitar 60 itu sudah mulai digunakan untuk kegiatan bisnis, dan komputer itu semakin lama semakin kecil ukurannya, bahkan sekarang tipis sekarang ya. Nah, ketika kita online maka kita akan butuh beberapa komponen: penjual, pembeli, produsen, dan internet, penyedia jasa layanan internet, atau mungkin kalau namanya ISP, internet service provider. Nah, sehingga apa toh yang sebenarnya perdagangan secara online atau e-commerce itu, satu, bahwa di sana ada yang namanya otomasi, yaitu otomasi proses bisnis, jelas ya, jelas. Artinya begini, kalau kita bandingkan dengan manual, ya tadi, ketika kita tayangkan di internet, ketika kita punya perusahaan, kita pakai toko, punya website di sana, maka toko itu akan beroperasi 24 jam, transaksinya juga di situ, pemesanannya juga di situ, kemudian pembayarannya juga bisa dipantau di situ, semuanya sudah terotomasi. Ya, konsep dari e-commerce itu adalah otomasi. Kemudian streamlining atau integration, ini terintegrasi. Just in time itu maksudnya secara real time, sehingga antara penjual dan pembeli itu bisa direct selling namanya, ketemu secara langsung dengan media, interface, portal website, ada integrasi di sana. Belum lagi kalau kita bahas masalah yang lebih besar lagi dalam skupnya perusahaan, yang namanya enterprise resource planning itu mulai dari awal, mulai dari lini paling bawah, ya, pekerja, produksi, sampai ke keuangan, pemasaran, e-commerce, semuanya sudah terintegrasi. Semuanya sudah terintegrasi.
sehingga data itu valid dan akurat, tepat waktu. Contohnya kalau kita mudahnya itu begini misalnya, contoh paling mudah ya, ini misalnya kita punya CBIS sekarang itu, Computer Based Information System, yang kalau kita klik di sana, kita login, kita akan tahu mata kuliah, pembayaran, jadwal, dan sebagainya. Nah, bisa kita bayangkan kalau itu masih dilakukan secara manual, akan sangat sulit, akan berapa lama kita butuh waktu untuk bisa mengetahui uang kita di mana, kita harus datang ke jurusan, kita harus lihat jadwal dan lain sebagainya. Nah, itu akan butuhkan waktu seberapa lama, sangat lama. Tapi ketika ada CBS, kita bisa lihat jadwal kita kapan, mata kuliah kapan, dosennya siapa, jamnya berapa, jadwal mana, itu langsung tanpa kita harus tanya ke TU. Belum lagi ngurus TU-nya, di TU-nya itu menjadwalkan sekian banyak mata kuliah dan sekian banyak dosen dan mengatur sekian banyak mahasiswa masuk di kelas apa, itu akan repot. Nah, tapi dengan adanya CBS itu menjadi lebih mudah. Itu sama juga ketika kita terapkan di dunia perdagangan. Yang ketiga, publishing, ya jelas ya, ini untuk promosi tadi sudah penggunaannya banyak ya. Dengan konsep elektronik ini, digital elektronik ini bisa kapanpun dimanapun.